Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emar Nuprian dari kelas Politik Islam A dengan NIM 2020404030. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang makalah yang saya buat tentang pemikiran politik Muhammad Abduh dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Syrojuddin Fikri, SS, MHum. Mungkin saya akan langsung saja masuk dalam pembahasan pemikiran politik Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh adalah seorang pemikir atau teolog dan pembaru dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad Abduh ini lahir itu tidak diketahui secara pasti, karena ibu dan bapaknya orang desa yang memang tidak memikirkan tepat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah adalah tahun yang diumumkan sebagai dipakainya tanggal lahirnya. Ia lahir di suatu desa di Mesir, diperkirakan di Mahalat Nas. Bapak Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Hairullah, berasal dari Turki yang memang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya yang berasal dari bangsa Arab yang disilsilakan meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Muhammad Abduh disuruh belajar menulis dan membaca. Setelah mahir, ia diserahkan kepada suatu guru untuk dilatih menghafal Al-Quran hanya dalam masa 2 tahun. Ia dapat menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di tahun 1862. Setelah 2 tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Ia akhirnya lari meninggalkan pelajaran dan pulang ke kampungnya dan berniat bekerja sebagai petani pada tahun 1865, tepatnya pada usia Muhammad Abduh ini 16 tahun. Ia pergi, tapi bukan ke Tanta. Dia bersembunyi di rumah salah satu pamannya, yaitu Syekh Darwisi. Syekh Darwisi ini tahu keengganan Muhammad Abduh ini untuk belajar. Maka ia selalu membujuk Muhammad Abduh itu supaya membaca buku bersama-sama. Setelah itu Abduh pun berubah sikap, hingga kemudian Al-Azhar dari tahun 1869 sampai 1877, dan ia mendapatkan predikat alim. Di sanalah ia bertemu dengan Jalaluddin Al-Afghani yang kemudian menjadi muridnya yang paling setia. Dari Al-Afghani yang kemudian belajar logika, filsafat, teologi, dan tasawuf. Di masa Abduh dan gurunya Al-Afghani, hidup dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memperhatikan. Dunia Islam tercabik-cabik oleh penjajah. Wilayah Islam sebelumnya berada dalam naungan Khalifah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa-bangsa Eropa. Pengaruh pemikiran Al-Afghani terhadap Abduh begitu besar. Jadi ide-ide pembaharuan yang dibawa Al-Afghani banyak mempengaruhi Abduh. Bedanya
Al-Afghani lebih menekankan pembaruan di bidang politik, sedangkan Abdu di bidang pendidikan. Tahun 1879, Abdu dibuang keluar kota, tepatnya di Kairo, karena dituduh turut berperan dalam mengadakan gerakan Qadawi Taufik. Hanya setahun ia dibuang, jadi pada tahun 1880 ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir. Di akhir tahun 1882 ia lagi-lagi dibuang, tapi kali ini dibuang ke luar negeri dan ia memutuskan pergi ke Beirut. Alasan pembuangan ini adalah keterlibatan Muhammad Abdu dalam revolusi atau pemberontakan Urabi Pasha. Baru setahun di Beirut, dia diundang ke Al-Afghani supaya datang ke Paris guna membentuk gerakan Al-Urwah Al-Musqa. Dengan tujuan gerakan ini adalah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk menentang ekspansi Eropa di dunia Islam. Di antara kaum pembaruan Muslim, Sayyid Ahmad Khan dan Abdu menekankan masalah akal dalam kaitannya dengan agama, usahanya dan memperbarui masyarakat. Meskipun pertama yang muncul dalam Islam, persoalan akal yang muncul pada abad ke-20-an ini memperoleh dimensi baru karena berkembangnya pandangan dunia ilmiah yang baru. Dalam kaitannya dengan masalah ini, Muhammad Abdu berpendapat bahwa ajaran Islam didasarkan pada rasionalisme dan kekuatan akal. Melalui kekuatan akal lah kaum muslimin diharapkan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Karenanya ini berarti mengikuti ajaran agama. Bagi Muhammad Abdu, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasari atas akal, pemikiran rasional. Menurut Muhammad Abdu adalah jalan untuk memperoleh imam sejati. Jadi iman tidaklah sempurna bila tidak didasarkan atas akal dan keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemanusiaan atau kekuasaannya dan pada Rasul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mendapatkan sumber berita yaitu dari Abdu Muhammad Raisala Al-Tauhid, Beirut, Lubnan, Dar Ilya Al-Ulum pada tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi. Ali Ahmad Mukti, Alam Pemikiran Islam Modern di Timur Tengah, Jakarta, Jambatan 1995. Ahmad Partanto, Pius, dan Muhammad Dahlan Al-Bari, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola 2001. Afandi Bisri, Syekh Muhammad Sukarti,
pembaruan dan murni Islam di Indonesia. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 1999. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiqil aqwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.